Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini anakku sekalian? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita masuki materi pelajaran pada pagi hari ini, silakan kalian berdoa dulu. Silakan. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan dengan doa pelajaran kita pada pagi ini bisa berjalan dengan baik dan bermanfaat, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Baik anakku sekalian, hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semuanya? Baik, lebih jelasnya saya absen ya. Baik, saya absen. Kelas 11 kelas 10 ya. Kelas 10 IPS. Yang pertama Alif Fatir hadir. Ayu Melani, Diva, Eka, Fadilah, Fatih Sa'di, Kanadi Ali, Kariski. Sakit ya? Sakit apa? Ada yang tahu? Oh, demam. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Muhammad Hasanuddin, Muhammad Ibnu Khaldun sakit juga. Nadia, Nidia, Novia, Nur Afia, Siti Halimatus Sa'diyah, Siti Syarifah, Fadel sakit. Pina Lestari, baik, alhamdulillah. Mayoritas pagi ini hadir. Mudah-mudahan yang sakit segera disembuhkan. Baik anakku sekalian, kita akan melangkah ke materi berikutnya, yaitu tentang menghindari akhlak tercela. Menghindari akhlak tercela. Sebelum ke materi yang akan kita sampaikan, Bapak pengen tahu, barangkali kamu punya pikiran, punya pengetahuan di dalam diri kalian tentang apa sih macam-macam atau yang termasuk akhlak tercela. Siapa yang bisa contoh dari akhlak tercela? Fadilah. Apa Fadilah? Sombong. Baik ya. Kita tulis ini sombong ya. Sombong. Akhlak tercela adalah sombong. Terkenal dengan istilah Arabnya adalah takabur. Sombong. Barangkali yang lainnya contoh daripada akhlak tercela. Yang laki-laki coba, Fatih.
Apa tajas? Tajus itu bahasa Arab. Apa artinya? Mencari-cari kesalahan orang lain, ya, tajasus. Oke. Tajasus. Dua lagi deh. Contoh dari akhlak tercela. Siapa? Siti Halimatus Sa'diyah. Serakah. Serakah. Waduh. Serakah itu berarti oke lah, serakah. Serakah. Ya, yang terakhir nih. Mbak Siti Syarifah apa kira-kira? Contoh daripada yang tercela. Gibah. Gibah itu bahasa Arab ya. Kalau Indonesianya apa tuh gibah? Ngomongin, baik, ngomongin yang buruk-buruk. Gibah ya. Baik anakku sekalian, materi pagi ini adalah kita akan menyampaikan tentang salah satu akhlak tercela yang paling berbahaya, ya, bahkan Nabi SAW menyebutkan di dalam satu hadis di mana umatku nanti besok di akhir zaman adalah umat yang banyak, tetapi umat yang banyak ini seperti gusais saili, seperti buih di lautan, terombang-ambing, tidak punya kekuatan. Padahal umat saya adalah banyak ketika itu. Apa sebabnya? Sebabnya kata Rasulullah SAW adalah hubbud dunya. Hubbud dunya. Hub, cinta, dunia, dunia. Hubbud dunya, cinta dunia. Ya, hubbud dunya. Hub ad-dunya. Ya, hubbud dunya. Apa itu hubbud dunya? Ini kamu harus memahami, ya. Nah, tujuan daripada pembelajaran ini adalah kalian bisa memahami tentang satu definisi daripada subpokok bahasan ini, yakni tentang hub ad-dunya. Apa pengertian daripada hubud dunya? Tadi saya katakan cinta dunia. Nah, cinta dunia. Orang berkata, Pak, kan orang pada senang semua Pak dengan dunia. Siapa yang tidak senang dengan dunia Pak? Kita butuh dengan kehidupan, dengan kebutuhan sandang pangan, kendaraan, sawah ladang dan lain sebagainya. Nah, di sini pengertian hubbud dunya adalah pengertiannya mencintai dunia secara berlebihan. Jadi materialistik gitu loh. Materialistik, bahasa orang modern bilangnya materialistik. Jadi hidupnya itu di pikirannya hanya materi, ya, uang. Ya. Maka penyakit ini kata Nabi SAW sangat berbahaya. Penyakit yang mematikan. Baik anakku sekalian, tadi sudah bagus kamu menyebutkan beberapa hal tentang contoh akhlak tercela. Nah, baik, coba kita berdiskusi dalam momen yang baik ini. Kenapa manusia itu dia terjebak dalam hubbud dunya? Kenapa orang masuk dalam satu jebakan cinta dunia? Ya, baik, kita berdiskusi aja lah, tanya jawab saja ya. Siapa yang bisa? Apa sebabnya orang itu terjerumus masuk dalam satu lingkaran hubbud dunya?
Alhamdulillah. Siti Syarifah. Menganggap dunia sebagai tujuan utama. Nah, ini pikiran yang sangat mendasar ini ya. Mungkin penyebab utama ini ya. Penyebab utama kenapa orang terjebak dalam hubud dunia, karena di dalam pikirannya dia memandang bahwa dunia adalah apa tadi? Tujuan utamanya. Jadi tujuan utama hidup ini adalah mencari dunia. Sebenarnya Islam menyuruh kan, fangtashiru fil ard, silakan kalian bertebaran di bumi Allah ini mencari karunia Allah. Silakan. Disuruh mencari. Tetapi dunia jangan ditaruh di dalam hatinya. Kalau dunia ditaruh di dalam hatinya, maka akan berbahaya. Ya. Baik anakku sekalian, hub ad-dunya. Sekarang saya ingin tahu contoh-contoh ya, contoh-contoh dari atau ciri khas orang yang cinta dunia. Ya. Ciri-ciri orang yang cinta kepada dunia. Ada yang bisa? Ada? Siapa perempuan yang mau menjawab? Contoh atau ciri khas, ya, ciri orang itu adalah terjebak dalam hubud dunia. Apa? Lalai dan tidak senang beribadah. Oh iya, bisa juga, benar ya. Ya, ada dulu kisah Sa'labah, orang yang tadinya miskin, kemudian meminta doa dari Rasulullah SAW untuk diberikan kecukupan dalam hidupnya, bahkan minta kaya. Apa kata Nabi? Ya Sa'labah, hidup dengan sedikit rezeki tapi berkah itu lebih baik daripada banyak tidak berkah. Nabi mengatakan di sini adalah tendensinya, penekanannya kepada keberkahan rezeki, bukan banyaknya rezeki. Nah, ini salah satu daripada contoh ciri orang yang terjebak dalam hubud dunia, yaitu dia lalai dengan kewajibannya dan apa tadi? Tidak suka beribadah. Karena sibuk dengan kesibukan dunianya. Baik, beri contoh yang lain. Contoh yang lain ada? Iya, Siti Halimatus Sa'diyah. Semuanya sendiri. Hidupnya semaunya sendiri. Hidupnya semau sendiri, nggak mau diatur. Oh gitu ya. Jadi karena merasa banyak duit, dari hidupnya nggak mau diatur. Oh gitu ya. Bahkan mengatur ya. Iya. Orang kaya itu lambangnya ini ya apa? Nunjuk gitu ya. Ya, nunjuk kayak dia. Ngatur karena dia punya kekuatan. Kekuatan adalah kekuatan harta benda. Dia menunjuk, menyuruh. Ya, mau diatur. Oke lah, apa? Jadi anu sekalian, dari pelajaran kita pagi ini, saya berharap ya kamu
bisa memahami tentang pengertian hubud dunia, kemudian kamu juga bisa menjelaskan tentang sebab-sebab kenapa orang itu terjebak dalam hubud dunia, dan ini menjadi solusinya ini. Bagaimana agar supaya kita ini terhindar, judulnya kan menghindari akhlak tercela, ya. Bagaimana agar supaya kita ini terhindar dari penyakit hubud dunia? Alhamdulillah. Coba Kanadi. Nah, ini pikiran juga ini kan. Kalau pikiran orang hubud dunia, dia menganggap dunia ini adalah tujuan utamanya. Nah, kita karena penyakit hubud dunia itu akan menimpa siapapun ya. Hubud dunia menimpa orang miskin bisa nggak? Bisa sekali. Awas jangan salah paham. Hubud dunia tidak menimpa kepada orang-orang yang kaya saja. Siapapun, termasuk kita, ya, termasuk kita, para pelajar, guru, ya, petani, insinyur, siapapun kedudukannya, dia akan punya ancaman masuk dalam hubud dunia. Maka satu di antara cara agar supaya kita terhindar dari hubud dunia tadi disampaikan oleh teman kalian Kanadi Ali. Apa tadi Kanadi? Mengingat bahwa kehidupan di dunia ini adalah sementara. Berarti kita akan selesai. Kita akan meninggalkan alam ini. Wal akhiratu khairun wa abqa. Dan kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Ya. Itu diantara salah satu cara agar supaya kita terhindar dari hubud dunia. Cara yang lain ada tidak? Cara yang lain? Silakan. Memperbanyak mengingat kematian. Waduh, ini ya, kematian itu bukan bikin kita lemes, Pak. Kalau kita mikirin mati, nanti hidup kita lemes, Pak. Benar begitu. Ingat mati bikin hidup lemes, benar nggak? Jangan begitu. Justru dengan kita mengingat kematian, hidup semakin menjadi semangat. Kita punya keyakinan bahwa akhirat adalah yang lebih kekal. Dunia ini sebagai mengumpulkan bekal, ya, mengumpulkan bekal. Ya, saya tambahkan tentunya untuk menghindari daripada penyakit hubud dunia ini, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Dan supaya keimanan dengan ketakwaan kita ini berkualitas, maka tidak ada takwa dengan kebodohan. Takwa harus dengan ilmu, ya. Ilmu adalah sebagai wasilah untuk takwa. Tidak mungkin takwa dengan kebodohan. Ya, supaya ibadah kita ini punya kualitas, maka ibadah kita harus dengan ilmu. Baik, itu saja anakku sekalian pelajaran kita pada pagi hari ini tentang menghindari akhlak tercela. Beberapa contoh akhlak tercela sudah kamu sampaikan dan itu bagus. Kalian harus mengerti pengertiannya, dan khususnya materi pagi hari ini yang kita ajarkan adalah tentang hubud dunia. Apa itu hubud dunia? Pengertiannya, dan ada hal yang perlu kamu tahu juga tentang dasar, ya, tentang dalil. Nanti kamu cari ya, sebagai PR ya. Tolong nanti habis ini mencari di HP kalian boleh ya, dalil-dalil tentang hubud dunia. Ya, kamu cari dalil-dalil tentang hubud dunia. Ini Bapak belum sampaikan. Ya, nanti sampaikan ya, itu tugasnya ya. Itu saja, nanti dikumpulkan pada minggu depan. Itu saja. Ada yang bertanya sebelumnya? Sebelum ditutup?
Ada yang bertanya? Cukup? Baik, kalau begitu demikian apa yang bisa Bapak sampaikan daripada pelajaran akidah akhlak pagi ini tentang judul menghindari akhlak tercela, hubbud dunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup.